Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana Ustadz Zuma sebenarnya sedang berkelok-kelok dalam memberikan argumentasi untuk menutupi tipuan kebodohan yang dia pertontonkan. Di saat dia besar suara, ternyata lawan debatnya besar juga suaranya. Jadi tidak bisa mau dimanipulasi teman-teman. Sudah dijawab dengan baik, dia mau berputar-putar hanya untuk menutupi argumentasinya hanya di situ-situ saja. Ternyata ilmunya tidak ada. Teman-teman, jangan skip. Dengar baik-baik bagaimana kecerdasan apologetik Kristen ini membungkam si gurunda yang diagung-agungkan para polemikus dan pengikut-pengikutnya yang juga sama-sama buta. Ini dia videonya teman-teman. Pendidikan roh. Matius 15 coba Bapak baca. Kau baca saja lah. Jangan kau baca satu ayat, kau tembak ke sini, kau ambil satu ayat, kau tembak ke sono, lu juga setengah mati. Enggak. Gini loh Pak. Itu ada gini loh. ada perkataan Rasul. Kan setengah mati. Saya minta data Yesus itu diutus kepada semua manusia, ada nggak? Coba jadikanlah seluruh bangsa muridku itu di mana? Di mana? Jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridnya yang mana? Ya semua. Ya, jangan belajar bahasa lagi, Shalom host. Ya, Enggak, jangan belajar bahasa lagi. Kan perintahnya jadikan semua bangsa muridku. Kan muridnya Yesus itu siapa aja, bangsa mana aja? Yang mana? Seluruh bangsa. Yang satu lagi. Oh, bukan seluruh bangsa dalam arti kata bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa bukan. Gini, bangsa muridnya. Ada di Markus juga ada. Pergilah ke Markus yang mana, dunia. Bapak? Markus 16 gitu. Iya, pergilah ke seluruh dunia. Jangan tanda-tanda ini sudah menyertai Anda enggak? Udah. Tuh. Yakin? Mana yang tidak ada Kristen sekarang? Enggak, maksud saya gini loh Bang. Maksud saya gini. Kalau Anda menggunakan Markus 16, itu harus diterima semua. Artinya tanda-tanda itu harus menyertai Anda. Tunggu sebentar, bro. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tanda-tanda orang percaya itu sudah ada pada Anda? Udah. Atau jangan-jangan ini Gak kau sakit, kau minta doa, akan kudoakan kau supaya kau cepat sembuh. Percaya aja, biasa doa aku itu manjur. Di sini kan dikatakan begini loh, Pak. Tanda-tanda orang yang percaya adalah ya. Kalau itu dukun juga bisa, Bung. Ya udah kau suruh dukun aja lah. Di situ diterangkan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, sekarang kalau saya pakai bahasa Bugis, kira-kira Anda ngerti nggak? Oh, itu bukan begitu. Bahasa baru ini sudah berapa ribu atau berapa ini kita buktikan. Sudah berkembang terhitung dari abad 1. Anda nggak menyadari? Aku Markus 16, tania data-data sisipan. Itu banyak tanda-tandanya, bukan satu macam tanda. Ya maksudnya salah satunya Anda bisa bahasa asing. Ya, aku bisa, bukan. Nah, coba. Tidak semua, aku bisa mendoakan kamu. Tega Ki Monro, Ki Mantang. Bukan, itu bukan masalah begitu. Semua tanda-tanda itu ada salah satunya. Tidak semua. Ini salah satunya adalah berbicara dalam bahasa asing. Ini bahasa saya ini adalah bahasa asing bagi Anda. Terus akan dekepatitong. Coba jawab. Aku bukan itu kok. Ya maksudnya gimana ini? Ini menurut pakar Markus 16 itu hanya sampai data nomor 15. Kalau Anda ingin menyisipkan data-data bahwa Yesus untuk seluruh manusia, maka buktikan bahwa tanda-tanda itu ada pada diri Anda. Tapi kalau tanda-tanda itu tidak ada pada diri Anda, berarti data ini palsu. Kalau dia palsu, berarti Yesus memang hanya untuk Bani Israel. Bermacam-macam tanda. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan perintahnya itu. Makanya penjajahan itu yang tidak mau ikut dia berkhianat melawan Nusantara dibunuh semua, kan gitu. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mengusir setan. Siapa yang menjajah? Orang yang menjajah itu tidak semua menjajah itu pakai cara begitu. Ada juga cara menjajah. Enggak, Pak. Yang berkongkol dengan penjajah pasti ikut dengan agamanya gitu. Penjajahan iman, penjajahan kultur. Itu udah pasti itu, Bang. Enggak mungkin yang dijajah itu mengikuti agama penjajah, enggak mungkin. Gimana ceritanya? Mana sih kau? Nah, sekarang begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Nah, kalau saya menggunakan bahasa asing, apakah Anda ngerti? Enggak ngerti, berarti tanda-tanda itu belum ada sama Anda. Atau data ini adalah data sisipan, kan gitu, Bang. Itu artinya Bro Zuma ini tidak mengerti, ya, tidak menguasai. Ayo, lidahnya, ayo. Bahasa Indonesia itu diskusi jangan belajar bahasa Indonesia. Kita belajar makna konteksnya dan segala macam inti. Ini maksudnya ini bahasa asing. Tanda-tanda itu menyertai orang. Kalau dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia bisa berbicara asing. Kan gitu, Bang.
Sekarang Di bahasa asingnya saya bahasa Itu Bugis di antaranya. dengan bahasa Makassar. Jika atau dia bahasa percaya, Toraja. dia mendoakan orang juga. Lau kau bila min kondong ibu nakeng asu lentekmu. Hah, ngerti enggak kalian? Kalau enggak ngerti berarti kalian tidak memiliki tanda-tanda. Di antaranya, dengar enggak? Di antaranya. Mana dikatakan di antaranya? Kau kan kata di antaranya kau. Mana kata di antaranya itu mana? Mana? Tadi kau ngomong di antaranya kau. Aduh, kau ngomong Mulai kalau sama di rumah ini kita jadi belajar bahasa lagi. Ini loh bro, saya nggak mesti ngajarin Anda bahasa Indonesia ataupun ya silakan Anda uraikan, silakan Anda uraikan data yang Anda gunakan untuk mengatakan Yesus untuk semua manusia. Silakan. Saya mau tahu dari Markus 16. Semua yang percaya padanya. Itu halusinasi Anda, itu keinginan Anda. Ya kehaluan yang kamu ini. Yesus yang mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Tapi Israel. aku ada domba-domba yang lain harus kubimbing. Domba yang dimaksud itu Bani Israel yang tidak sempat bertemu Yesus. Kenapa kamu bisa kata jelas yang lain Yesus itu? berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Itu udah pas itu, Pak. Ke bangsa lain mana? Itu Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius 5 nomor 5. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Semua bangsa muridmu. Sepotong. Iya, silakan silakan Anda jelaskan ke saya. Saya catat. Gini, saya uraikan satu-satu ya. Gini loh bro, cuma saya ajari Anda ya. Gini loh ya. Oke, baik. Pergilah ke seluruh dunia. Di dunia itu siapa saja? Seluruh dunia. Oh, no debat ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk siapapun itu, tidak mau terus apapun Anda, siapapun Anda turunannya, siapapun bangsa Anda. Terus ya, siapa yang percaya akan dibaptis dalam dan bla bla bla, tidak percaya akan dihukum, sudah pasti. Tanda-tanda ini akan percaya, menyertai akan mengusir setan, sudah terjadi demi namaku dan akan berbicara. Tadi yang Anda tekankan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya dari abad 1 sampai sekarang berapa banyak bahasa sudah berkembang? Terus jadi tidak stuck di bangsa itu. Seluruh perkembangan bangsa, seluruh perkembangan bahasa pun sampai kapanpun ini berkembang akan masuk di situ pengajaran Yesus. Ya, terus? Ya, jadi nggak ada yang aneh, nggak ada yang bertabrakan. Memang semua sudah terpenuhi, tidak ada. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, itu dipotong dulu Bro Zuma ya. Tanda-tanda ini nanti akan kita potong dulu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, itu lain konteksnya. Jadi artinya perkembangan bahasa apapun mereka akan diikutsertakan. Tapi kalau yang kayak begitu ini akan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan di dalam nama Yesus dari zaman dulu hingga detik ini. Memang iya dalam nama Yesus. Terus bahasa asing di mana? Nah, itu bedakan konteksnya. Jadi mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Baru ini perkembangan bahasa ini, bahasa-bahasa yang ada sekarang. Kalau yang kayak gitu maksudnya meskipun cuma jika kau masuk setan, itu semua nggak bisa. Kau minta bantuan sama orang Kristen, ya? Memang dalam namanya itu berkuasa. Itu tidak. Coba lihat ini saudara kita ini mengaku loh dia bisa mengusir setan. Mengaku dia. Nah, Bapak bisa bahasa asing? Aku nggak bisa bahasa asing. Aku bisa mengusir setan. Bisa bahasa asing? Aku bisa ngusir setan. Kau nggak percaya? Bahasa asingnya bisa. Bahasa asing di sini kau rasukan dulu, baru ntar aku bahasa apapun. Giliran yang enak-enak ngusir setan dapat amplop. Kalau bisa bahasa asing nggak dapat amplop. Nggak usah, gua beri kau duit. Udah aku usir setanmu, aku berikan kau duit. Ada. Nah sekarang kalau bahasa asing nggak bisa. Bahasa asingnya nggak bisa. Di antaranya. Gimana sih kau ngomong? Mana di antaranya di situ? Bahasa Indonesia dulu, kau belajar bahasa Indonesia. Di antaranya mana di situ? Mana? Tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini. Ada banyak tanda-tanda. Bukan satu, banyak tanda. Iya. Menyertai orang-orang yang percaya. Mana di antaranya? Mana kata di antaranya di situ? Tanda-tanda ini, tanda-tanda berarti banyak macam tanda. Bukan satu, bukan tanda. Iya, terus? Ya udah mau apa lagi? Saya bisa ngusir setan. Kalau bahasa asing bisa? Kalau bahasa asing bisa? Nggak bisa berarti Anda belum termasuk orang yang percaya. Aku termasuk salah satunya yang percaya. Karena aku bisa ngusir setan, kau nggak bisa. Belajar kalau ngusir, kau udahlah, kau susah setan dengan ajar. Kalau udah kau usir setan itu dengan ajar apa ayat kursi? Gue juga bingung. Coba kau usir setan pakai apa? Aduh. Kau usir setan pakai apa? Ayat kursi? Saya nggak pernah ngusir setan Pak, karena setan kamu tuh banyak. Setannya nggak berani datang ke saya. Kata siapa? Ini aja dulu Pak, ini aja dulu. Nama Yesus. Ini aja dulu. Setan aja. Tanda-tanda ini akan menyertai. Itu kan yang berarti ada tanda-tanda, berarti macam-macam tanda. Ya, tanda-tanda itu harus menyertai Anda. Kalau cuma satu tanda itu namanya tanda. Saya bisa mengusir setan. Tanda-tanda. Saya bisa mengusir setan. Kau nggak percaya, kau juga masukkan dulu lah. Aku usir kalau apa Ustadz nggak sanggup. Saya bulan lalu juga mengusir setan 2 orang kerasukan bersamaan. Aku ruqyah. Mana? Percaya. Mana? Sembuh. Mana? Saya percaya. Ini teman-temanku lagi nonton saya live dan mereka hadir pada saat itu. Iya. Ini mau terus jawab atau gimana? Terserah. Bang Bilal gimana? Apa mau
dijawab atau Bang Adirion atau Bang Silva? Udah kasih Reon aja. Sudah saya jawab, Iya. bahwa permasalahan Jadi gini. yang dia bawakan, sebentar. Permasalahan yang dibawa Bro Zuma sudah saya jawab ya. Dari awal saya sudah terangkan satu-satu ya. Permasalahan yang mana itu, Bang? Orang yang percaya. Mereka Bukan, mengusir setan. itu ada. itu Tentang bias dari bahasa materi pun yang berkembang dengan kita bahasa bahas. apapun. Sekarang. Itu Bahasa bias apa dari masalah yang kita bahas. Yang saya Oke, bahas itu, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Kata kepadamu siapa itu? semua. Ini Itu kata Rasulullah siapa? Muhammad SAW. Coba kalau kata itu siapa? Oke. Itu siapa yang Ini- berkata-kata Tunggu itu? sabar dulu, Ada Pak, dua- sabar. Itu dua ayat. kata-kata siapa itu? Ayat ini mengatakan Aku diutus. Muhammad SAW Jadi itu diutus perkataan pada siapa itu? seluruh umat Dalam Al-Quran itu kata manusia. siapa? Ini kita Al-Quran itu kata dengar. siapa? Sekarang pertanyaan saya, ada Al-Quran nggak itu kata pengakuan? siapa? Ada nggak pengakuan Al-Quran itu Yesus? kata siapa? Ada nggak pengakuan Yesus Al-Quran itu kata diutus siapa? untuk seluruh umat manusia? Iya, Kan Al-Quran pertanyaan itu kata saya. siapa? Enggak, aku tanya itu tadi yang kau Nggak ucapkan usah itu kata kesana, siapa? Pak. Enggak, udah. Nggak usah kesana, Tadi itu kata nggak siapa? Itu tadi itu yang berkata-kata itu siapa? Nggak usah Aku sembunyi udah, kok dari nggak usah ke materi. situ, udahlah. Kau Qul udah ya usah sembunyikan ayyuhan ayat itu. nas, Jadi aku mau tahu itu perkataan siapa? Rasulullahi ilaikum. Itu Pak perkataan Dirion ini, siapa Pak ya? Dirion ini, Pak Ampun. Dirion, Pak Dirion. Silakan Pak Dirion. Ya. Ini apa Tuhan menerangkan. Saya kira Adrian udah tahu. Nah, sekarang dari Yesusnya ada nggak pengakuannya bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Nanti perkataan-perkataannya itu di Al-Quran itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Ah, kau. Ya nggak Ada dong bang, itu kan udah berkali-kali kau bilang. Yang mana? Begini. Iya, Kita ada pisahkan padaku bahasa- domba-domba lain yang bukan dari bahasa- kandangku. Domba itu Oh, ya. keturunan Yakub. Itu yang harus dipahami dulu. Ini loh, Yesus bukan diutus untuk seluruh bangsa. Saya harus bedakan kalimat Anda. Yesus memerintahkan pada muridnya untuk memberitakan ke seluruh bangsa. Itu yang betul, Bro Zuma. Bukan Yesus untuk ke seluruh bangsa. Enggak, Yesus itu Tuhan sendiri memerintahkan seluruh muridnya untuk ini diberitakan ke seluruh bangsa. Dan itu terjadi, sudah terjadi. Siapa yang mau menyangkal? Enggak. Aku mau pertegas lagi bang. Aku mau pertegas. Ini bukan apa ya, di Yohanes 10 ayat 16. Cuman kan kita harus baca dari nomor 14 dulu ya, ayat 14 ya kan. Yang 16 seperti ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini bukan orang Israel yang dimaksud. Kenapa? Karena kita bisa lihat di ayat 14-nya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, yang ke-16 ya, ada lagi. Nah, artinya kan ini kan another one, ada lagi yang lain. Bukan cuma dari Israel, ada lain padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari Israel. Yang namanya domba itu dari Israel. Tapi Yesus mempertegaskan lagi, ada lagi yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Itulah kenapa Yesus di Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Nomor ketiga, memang Mesias itu di Daniel 7 ayat 14 memang dinubuatkan untuk segala bangsa. Segala bangsa akan tunduk kepadanya. Jadi event itu bang, event Mesias yang mereka harapkan sekarang, orang-orang Yahudi zaman sekarang, itu mereka berpikir bukan untuk hanya orang Israel loh, tapi seluruh bangsa ini. Yang mereka nanti sekarang nih, Mesias yang profil yang mereka tahu itu adalah Mesias untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Tanya orang Israel sekarang, yang orang Yahudi sekarang yang tanpa bait Allah itu, begitu. Dan itu secara historis, Injil juga nyampaikan ke Warokah. Warokah itu kan bukan orang Yahudi, Ya, bukan Injilnya orang Israel. nyampe memberitakan Yesus untuk Bani Israel. Nyampe ke kami juga nyampe. Loh, Yesus itu bukan. untuk Bani Kok Israel. mentok di Bani Israel? Kan udah diterangkan tadi. Saya tadi menerangkan bahwa untuk seluruh bangsa ke seluruh dunia. Bro Ade sudah menerangkan juga ada bagian dari Iya, beritakan ke seluruh dunia. Iya. Sebagai apa dia? Sebagai utusan yang diutus kepada Bani Israel. Lu ngapain kalau lu ngapain? Ini masalah beritakan pengajarannya dia. Injil enggak dianya dong. sendiri-sendirinya itu Enggak. beritakan. Bukan Ya, gitu. kabar baik dari Beritakan Tuhan ajarannya itu. bahwa dirinya untuk Bani Israel. Gitu. Silakan Anda beritakan bahwa Nah, Yesus jadi itu Anda- untuk Bani Bang, Israel. yang kami terangkan Itu tadi saya- sudah banyak. Iya, yang Anda terangkan itu Yesus itu untuk Bani Israel. Bang Juma, Itu sudah- itu logik, Bang, itu nggak logis. nggak logis Pemahaman pula? Abang, ya dengar. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Bentar. Ke-12 Bentar, murid Bang. itu diutus Yesus dan beliau berpesan kepada mereka. Enggak, sebentar. Pemahaman Abang mengatakan dia itu diutus ke seluruh dunia untuk mengatakan dia hanya untuk diutus hanya untuk orang Israel. Ngapain? Nih, ada orang Supaya orang tahu mengabarkan bahwa ada nabi kepada yang orang diutus Arab. kepada Bani Israel. Untuk apa? Efisiensinya di mana diketahui. itu? Logikanya di mana? Makanya Al-Quran Orang muncul menjelaskan itu.
Enggak, Gitu. misalnya nih ke orang Arab. Nih ada namanya Yesus nih, diutus untuk orang Israel. Nah, orang Arabnya juga mangap-mangap nih. Yang khusus kenapa? Terus buat apa? Informasi itu nggak ada pengakuan nilai. Yesusnya kan udah jelas sekali tuh. Aku Bukan, diutus hanya kepada Yang saya mau domba-domba enggak yang saya hilang mau kasih dari tahu. Bani Israel. Kan gitu. Pemahaman enggak gini bang, pemahaman seperti itu nggak ada logikanya. Orang Nggak ada menyampaikan logikanya. ada seorang tertentu diutus untuk bangsa tertentu, tapi disampaikan ke orang Cina. Lo ngapain? Nah ini dia masalahnya. Coba kita lihat di dalam hadis itu. Ahli Taurat, orang munafik, orang Farisi menjelajahi daratan. Itu dia yang membuat Anda kemudian menjadikan Yesus itu sebagai apa yang Anda imani hari ini. Kan begitu. Padahal Yesus sendiri mengaku hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian dia berpesan kepada ke-12 muridnya hanya untuk domba Israel aja. Itu hal yang sering Bahkan kali kita kerap kali saya buktikan dengar. di dalam Matius 15. Bagaimana kemudian orang di luar Bani Israel dianggap anjing, mohon maaf, oleh Yesus. Bukan dianggap anjing oleh Yesus. Sebentar. Itu memang adalah diksi yang sudah dikenal oleh orang Israel. Orang yang di luar Israel itu disebutnya anjing. Di kitab Iya, Mazmur karena juga Bani seperti itu, Yakub, Bang. karena Bani Yakub dikenal dengan domba. Di luar Betul. Bani Yakub itu guguk, kan begitu. Iya benar, bukan berarti gini. Iya, dan Ya silakan Pak. lanjut deh. Enggak. Bukan berarti konotasi sebentar. Bukan berarti konotasi anjing itu sama seperti yang kita sekarang di Indonesia. Kata anjing di dalam orang Israel itu berbeda dengan anjing di sini. Kalau di sini misalnya saya bilang anjing sama abang pasti tersinggung. Kalau di sana enggak, Bang. Itu Anjing beda sama makin Yahudi. Itu aja intinya. Betul. Nah, cuman kita memahamin kata anjing menurut orang-orang Israel nggak bisa dengan otaknya orang Jawa, otaknya orang Batak. Karena kultur setiap masing-masing kultur itu punya logika bahasa yang beda-beda, Bang. Mungkin kalau kita disebut anjing tersinggung, tapi kalau orang-orang kayak mereka Samaria disebut anjing, mereka nggak marah karena Iya, mereka karena bukan mereka orang sadar. Yahudi gitu. Betul. Nah sekarang kenapa kalian tidak berasa kalian di luar Yahudi? Memang kita di orang Yahudi kok. Nah terus kenapa nggak berasa seperti yang orang Samaria ini si Bro Zuma ini gini loh. Ini- Tadi sudah diterangkan, saya menerangkan dua kepada seluruh bangsa, ke seluruh dunia, Bro. Iya, Ada tapi tambahan itu kan lagi tertolak di luar dalilnya, Yahudi Bang. ada lagi kelompok domba yang lain dan itu sudah komplit. Kurang apa lagi Anda mau Apa bagaimana abang lagi pikir? yang- Apa abang pikir ketika Yesus datang kepada Bani Israel itu, Bani Yakub hanya berkumpul di Galilea? tertolak. Bani Israel itu menyebar kemana-mana, bang. Maka domba yang dimaksud Al-Quran itu buat orang Bani Indonesia Yakub. udah tertolak menurut Ibrahim ayat 4. Ya, itu Anda mulai lagi penyakitnya kamu. Ya, itu kau mulai Iya. juga penyakit kau. Wa ma arsalna mir rasulin illa Iya, bilisani siapa yang ngomong qaumi. di situ? Itu siapa yang ngomong di situ? Itu Ini Al-Quran Rasulullah apa sendiri hadis? yang diperintahkan oleh Allah mengatakan, Itu siapa? Coba, aku coba, siapa? diutus, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa. Ini terkait bahasa, Bu. Bahasa kaumnya. Bukan peruntukan. Jadi bahasa apa? Kaumnya itu bahasa Memang apa? bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahasa Arab. Ini Betul, bukan jadi peruntukannya kaumnya itu untuk bahasa apa? tidak dikatakan bahwasanya aku diutus hanya untuk kamu, nggak ada itu. Kaumnya. Bahasa kaumnya. Dia Iya, diutus kaumnya menggunakan apa? bahasa kaumnya. Bahasa Iya, kaumnya bahasa bahasa apa? Arab. Yang Ya, salah itu kalau agar kaumnya dia bahasa dapat memberi Ibrani, penjelasan kitabnya kepada bahasa mereka. Yunani. Ini agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Berarti Ya, harus memang bahasa betul. kaumnya. ambigu itu, Bro Zuma. Itu nggak ada peraturan. Sekarang saya tanya pertanyaan kecil aja. Orang Jerman bersandar dalam bahasa apa? Boleh Bahasa nggak dia Arab. dalam bahasa Jerman? Bahasa Arab. Iya makanya. Boleh nggak bahasa Terus, Jerman? Bahasa Terus- Jerman boleh nggak? Boleh? Kenapa tidak? Dari mana? Boleh. Aku bersaksi tidak ada Boleh. Tuhan selain Allah. Jadi Siapa yang mengatakan syahadat itu harus menggunakan bahasa Arab? Siapa yang mewajibkan? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya udah kau ganti aja kau sendiri. Tuh, Sekarang teman-teman. apa? Allah ya. Tuh, teman-teman. Istilah Allah ya. Oi. Yang pasti menyebut nama Tuhan Allah. Ya, iya. Nah, Tuh, In the name of orang-orang Allah. tuh. Boleh In the name of Allah. Tetap Allah. Tidak seperti Iya, kalian. iya. Berubah Iya, dari iya, bahasa, tapi- nama Tuhan juga berubah. Kan Saya gitu. paham. Ayo, saya ayo, paham. mana Allah dalilmu? itu Dalil Allah apa, itu Pak? bahasa Arab saya paham. Tapi Ini apa boleh? wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Anda boleh mengatakan bertentangan ketika Al-Qur'an itu bahasa Yunani. Tapi kan jelas bahasa Quran, bahasa Arab. Iya, Nah, jadi bisa terus dijelasin. peruntukannya dia, Pakai bahasa Arab bisa peruntukannya dijelasin. dia diutus Oi, adalah wa ma Tunggu dulu, bro. arsalnaka illa Penjelasan kamu kafatan itu linnas. gimana? Siapa yang bisa menjelasin? Pakai bahasa Arab siapa yang mengerti? Lah, Iya. mereka yang menjelaskan kemudian Kemudian apa? Pakai bahasa Arab? kitab-kitab kami bahasa Arab, Bung. Ya udah kau ngomong aja pakai bahasa Arab dengan Lah, mereka. kenapa bisa Udah ngapain pakai bahasa Arab? Indonesia di dalam masjid? Lucu Anda ini terkait dengan lucunya di keyakinan mana? kami, Lucunya di terkait dengan mana? keyakinan ibadah kami, Lucunya kitab kami di memang menggunakan mana? bahasa Arab. Tidak seperti Iya, Anda. lucunya di mana? Harus pakai bahasa Arab. Ya Di lucu dalam lah masjid Anda. keluar bahasa Arab. Jangan Kitab pakai kami masih bahasa Indonesia. Arab hari ini. Kitab Iya, kami tapi masih pakai bahasa hari Arab ini. penjelasannya. Penjelasannya juga di pesantren-pesantren juga menggunakan bahasa Arab. Iya, Pengantar- dia pengantar bahasa masjid-masjid. Arab. Ya ampun. Ya masalahnya sekarang Ini adalah agar dia dapat menjelaskan peruntukan. kepada mereka. Peruntukan. Udah pakai bahasa Peruntukan. Arab. Peruntukan Tidak ada pengutusan kata-kata itu. yang lain selain pakai bahasa mereka.
Contoh di Agar dia Indonesia dapat saya memberi kasih penjelasan yang kepada mereka. di Indonesia aja saya kasih contoh. Aneh Orang harus pokoknya. mengatakan Allah. Sekarang begini. Seandainya kita Aneh, kepleset pakai aneh. Al-Quran mengatakan, dengarkan dulu. Al-Quran mengatakan, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Anda tolak. Yesus Siapa? mengaku dengan Ayatnya, mulutnya mana diutus ayatnya? hanya kepada Ayatnya domba-domba yang hilang dari Bani Tunggu dulu, Israel. ayatnya mana? Anda Ayatnya mana? rubah. Yang mana ayatnya? Enggak, Wa ma arsalnaka illa kaffatan Iya, ayat linnas. apa? Surat apa? Ayat apa? Surat apa? Biar Wa ma baca. arsalnaka illa Iya, kaffatan suratnya linnas. apa? Nggak ngerti, makanya gue Ya, nggak nggak bakal. ngerti karena kau memang jelasin Anda pakai nggak bahasa paham. Arab. Iya kan yang memang kau harus pakai bahasa Arab, ya gue nggak ngerti. Yang perintahnya yang pakai bahasa Arab. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ini Basyira wa nadhira. Perlu itulah, gini aja lah ya. Nah, kan Kenapa nggak bisa penting katanya. melenceng sih sebenarnya dari ajaran Islam bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel? Kok nyasar sampai ke Arab? Anda bisa Di terangkan? mana dalilnya itu keselamatan dari bangsa Israel? Anda menentang Tunjukkan Quran ke sendiri. saya. Anda menentang Quran sendiri gitu. Di mana? Di mana di Al-Quran keselamatan dari bangsa Israel? Zuma, Di mana? Zuma, saya ada satu pertanyaan. Oh, bertanya. Ya, silakan. Coba kamu tunjukkan kepada kami kapan siapa saksi Nabi itu ketemu dengan Jibril atau sesembahannya. Gak sanggup dia jawab itu. Gak sanggup. Iya. Jadi gini. Ketika berbicara aja. Cari dulu berarti. benci kali Bapak ini dengan Islam. Entah Kagak, kenapa. ngapain benci? Anda takut meninggalkan makan babi, Anda takut disunat. Alah, Iya kan? Salah, ngapain Ada takut masalah, disunat? Terus kenapa saya yang ditanya? Ya, memang Saya kau mau diperintahkan sunat di Al-Quran. Gak ada sunat. Urusan sunat. Memang kau diperintahkan sunat di Al-Quran. Gak Ya ada urusan. Allah. Memang Ibrahim nggak makan babi. Memang Ibrahim nggak makan babi. Kau Ibrahim aja makan babi, kau nggak ikut. Yesus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Iya Israel. udahlah, Bapak, Anda Ibrahim nggak itu bisa. makan babi bro. Anda nggak bisa Ibrahim itu bantah makan itu. babi, kau nggak ikut. Ya Pak Bilal, tolong carikan ayatnya. Di mana dalilnya Ibrahim makan babi, Pak? Iya, bukan yang Mana kapan Ibrahim itu dilarang makan babi? Aduh. Ya enggak, Anda kan menuduh tuh. Berarti Bapak mengatakan Ibrahim juga makan aspal karena tidak ada dalilnya makan aspal gitu. Makanya sih dia nggak ada Ya, dalilnya. tunjukkan nggak ada. dalilnya di mana Tunjukkan Abraham dong. makan babi itu di mana, Pak? Kau tunjukin larangan untuk Ibrahim makan babi. Tunjukkan juga larangannya Ibrahim makan aspal. Ada Berarti nggak? Ibrahim makan babi nggak? Berarti Abraham makan Yang aspal nggak gitu. dilarang Nggak di bisa Al-Quran gitu, Pak. dijalankan nggak? Jadi ini ada dua ya. Aciu, Tadi, meong. iya. Satu nih bro Candy tadi barusan tolong bilang di mana ada saksi itu untuk persaksian tadi, buktikan satu-satu lah dulu. Kalau saya tadi meminta kenapa larinya ke Arab dari bangsa Israel, itu nanti biar dicari sama Bro Bilal ini. Anda jawab dulu Candy lah. Aku mau tanya Iya. dia. Tunggu. Ya, jadi Al-Quran itu wahyu, Pak. Saksi. Ya, terus? Al-Quran itu wahyu. Bukan Di Al-Quran juga menyebutkan bahwa Al-Quran ada perkataan rasuli. nggak ada habisnya orang ini. Dari terang. Padahal nggak bisa baca Quran tapi banyak cerita. Ya, Jadi, memang itu salah. Bacakan ayatnya ke Dia saya salah. coba. Ayo bacakan ayatnya ke saya. Ajarin saya Quran, Pak. Kayaknya Anda lebih tahu dari saya. Ajarin kamu Quran, katanya kamu jago Quran, gue ajarin lagi ya, terbalik lah. Katanya hafal. Itu aja jawab dulu satu-satu lah Bro Lucu, Zuma. lucu, Jadi dalam ajaran Islam yang saya tahu persaksian itu harus ada 4 orang ya. Sementara yang Bro Candy tadi tanya, Anda jawab dulu saksinya ada. Saya katakan gini, kalau Anda ingin mengatakan saksi di sini adalah melihat Tuhan dan melihat Rasulullah, saya katakan tidak ada saksi. Ya udah, berarti Oke, saya bohong. beritahu kamu semua ya. Kamu jawab Iya, kamu iya. semua. Sebentar. Ya. Itu Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai. Itu Iya. disaksikan oleh seluruh Israel bahwa Oke. itulah tandanya dia bertemu dengan Allah. Tetapi karena tidak kesanggupan orang Israel untuk melihat Allah, tetapi mereka melihat kehadiran Allah itu. Kamu harus mengerti itu bahasa semua. Itu Iya, baru terus? namanya utusan Allah. Ya, Ya, utusan terus? Tuhan pencipta. Kamu lihat itu Iya. Yesus, ya. Hmm. Dia waktu dibaptis, semua orang melihat kok. Ya. Apa yang dilihat? Banyak persaksian. Ada suara. itu. Iya, Ada yang dilihat burung apa? merpati. Yang dilihat apa? Satu burung merpati, Bahkan yang kedua ada pernyataannya. Dengar dulu. saya tanya dulu. Inilah, dengar dulu Yang- semua. Nanti kamu bisa yang jawab. pertama burung merpati, yang kedua dengar dulu semua. Ya, itu dikatakan inilah anak yang kukasihi kepada yang berkenan. Itu dinyatakan Terus? sekali lagi semua di Matius 17. Iya, Itu ada terus murid-muridnya. orang-orang yang mendengarkan sekarang itu orang apa? Murid-muridnya Orang cuma Romawi Yunani. Dengar dulu loh. Kamu kan bertanya gitu. Itu cerita Artinya, yang tidak ada faktanya, sekarang Bro. kamu jawab dulu dari cerita kami tidak ada. Allah. Kamu jawab dulu dari cerita kami tidak ada. Ada suara dari langit itu menggunakan Kamu bahasa jawab dulu apa dari cerita suaranya? Quran kamu. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Kamu jawab dulu dari Quran kamu. Ada nggak parah seperti ini. itu? Biar Iya, secara ada Bible. saksinya. Loh, ada nggak dari Quran? Sekarang kamu? Anda membawa, dengarkan Oh. dulu saya. Mana Anda saksinya? Apple to apple. Kan? Udah apple to apple juga kan, betul. apple to Hati-hati, apple. hati-hati stroke, Saksinya mana? hati-hati stroke, Pak. Gigi Ya, palsu. saksinya mana? Saksinya turun Al-Quran Halo, kapan? tes. Gini loh, gini. Kan si Bang Juma ini sendiri. Kita rame-rame, maksudku satu-satu gitu loh. Ya udah, aku kalau Boleh mau sampai kamu aku turun. Bang Bilal Kalian aja. yang Biar ini dengar. ya. Bukan satu-satu. Bang Bilal aja nggak apa-apa satu. Tapi kita fokus aja ke Bang Bilal. Yang lainnya jangan ngomong dulu. Ayo, Gitu. oke. Aku, biar nggak pusingin dia, soalnya aku terlalu pusingin dia, jadi aku berhenti.
Iya, Dia pusing dengan pertanyaan saya. Iya, Saya pokoknya sama ya dengan Pak Storymaker bahwa saya ingin pembuktian yang ada saksinya. Silahkan yang lain, nanti saya kejar. Oke, ya baik. Jadi Al-Quran itu wahyu, Pak. Yang dikatakan wahyu itu tidak butuh kesaksian. Oh, gitu. Iya, nggak butuh kesaksian wahyu itu. Saya bahas. Silakan Anda bantah. Oke. Silakan. Bagaimana kamu yakin itu ada situ Jibril, ada Allahnya kalau kamu tidak menyaksikannya? Lihat aja isi tanya, kitabnya. tunggu dulu. Kamu Pak, lihat aja isi kitabnya. Karena itu kejadian 1400 tahun silam. Saya tanya kamu dulu sekali lagi. Itu namanya kami sadar kamu. Aku bersaksi apa? Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Aku tanya. Loh, tidak ada Tuhan selain Allah. Dari Allah, dari Nabi kamu. Bersaksi apa? Saya menyaksikan, saya berikrar, saya yakin, saya yakin sekali. Saya yakin sekali. Meskipun saya tidak. Jibril seperti apa? Saksinya nggak ada kok. Ya itu iman saya, Pak. Wah, susah. Jangan bicara iman, buktikan dong, bro. Nah, sekarang begini. Dari tadi. Kalau saya tanya kepada saudara. Selesai kalau bicara Tunggu. Iya. Saya tanya kepada saudara. Siapa saksi Tuhan menciptakan terang pada hari pertama? Maka saya tanya kamu. Kalau saya jawab, kamu bisa mengerti nggak? Kamu Ya, saya tanya dulu. Siapa saksi melihat Allah menciptakan hari pertama? Jawab saya. Kalau kamu tanya itu, saya tanya kamu juga ya. Bisa kamu jawab pertanyaan itu ya? Kan keok. Saya jawab. Itu iman, Pak. Itu iman. Saya jawab. Bukan iman. Sekarang kita lihat kitabnya. Saya jawab. Tapi kamu bisa jawab nggak? Ya, saya jawab ya. Tapi ya, saya katakan kitab saya kitab wahyu. Malu semua. Tidak seperti kitab Anda kitab saksi-saksi tapi nggak ada saksinya. Itulah kamu. Nanti kita buktikan. Karena kamu udah tahu jawaban saya kan. Kamu aja nggak bisa. Nanti kita buktikan. Kitabmu kitab saksi, oke. Kitabku kitab wahyu. Saya kita jawab, bandingkan. tapi kamu bisa jawab nggak dari bahasa kamu, dari Quran kamu? Silakan. Kamu nggak akan bisa, saya bilang. Saya jawab. Silakan. Ya. Silakan. Waktu siapa yang nulis itu semua itu? Biar kamu tahu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan siapa? Itu namanya Musa. Nggak ada disebutkan. Dengar kamu dulu. Musa itu waktu turun dari Gunung Sinai, dia tubuhnya penuh jadi saksi gitu. Dengar dulu. Sinar itulah kemuliaan Allah. Ada di situ. Enggak, yang saya tanya dia menulis itu semua. Siapa saksi ketika Tuhan menciptakan itulah kamu langit dan mengerti bumi? namanya rahasia Allah itu. Kenapa tadi bicara saksi, sekarang lari ke pewahyuan. Saya belum selesai. Kena Anda di situ. Nah, itu sekarang Anda bertanya saksi. Sekarang saya tanya, siapa saksi melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kamu nggak sanggup kan? Saya tanya dulu, Pak. Anda mengatakan kitab Anda itu kesaksian. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya siapa saksi melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jangan kejang-kejang, santai aja. Saya terangkan dulu semua. Kamu mengimani Musa. Yang Anda terangkan. Musa Anda hanya mewahyukan. Yang Anda wahyukan, yang Anda sampaikan itu pewahyuan. Maka kamu bisa jawab. Aku belum bersih, kau jangan oleh Musa karena waktu itu kenapa Musa bisa menerangkan semua itu? Itulah wahyu dari Tuhan. Nah, wahyu. Kan wahyu dulu. Nah, sekarang siapa saksinya? Siapa saksinya langit diciptakan oleh Allah? Dengar lu semua. Kenapa dikatakan Musa itu kamu ikutin? Allah kamu mengikuti dia. Karena tidak bisa bicara Allahmu sendiri. Dari abad ke-7 muncul ke Adam, dari mana dia bisa bercerita? Maka yang digunakanlah Musa di situ, biar kamu tahu. Gitu ya. Jadi gini loh, Bro Zuma ya. Aneh ya. Musa, cerita Allah itu yang dinyatakan di dalam cerita Musa itu sudah ada di dalam kitabnya. Dan kemudian Tuhan ini memperkenalkan diri dengan juga yang saya nabi-nabi yang sebelumnya, mengenal Abraham, mengenal cerita-cerita sebelumnya. Dan dia sosok yang nyata di dalam kehidupan Musa saat itu, dan dia bercerita banyak tentang itu. Jadi tidak ujuk-ujuk datang saya Tuhan yang seperti di cerita Anda. Tidak ada saksinya, dan itu disaksikan di yang justru di Anda itu yang saya Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Aku disaksikan Tuhan. Banyak satu bangsa loh, bangsa siapa? Coba sebutkan siapa yang jadi saksi di situ namanya. Dan apa kesaksiannya? Terangkan dari Al-Quran kamu Zuma. Israel. Saya tanya kamu Zuma. Kamu terangkan penciptaan itu dari Al-Quran kamu coba. Lah ujung-ujungnya lari ke Musa kok. Iya. Gini loh, sebentar. Nggak bisa membantah Bro Zuma. Gini loh. Bukan apa masalah yang nggak bisa? Seandainya saya menyatakan Anda tidak ada kutanya bangsa. Anda mencret semua. Kerjaan Musa ngapain di situ sendiri? Ngapain? Sementara dia kan menuntun suatu bangsa. Bahkan di kitab Anda pun sekali lagi saya katakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan kitab saksi-saksi, bukan kitab sejarah, beda dengan kitab kalian. Bukan masalah kitab sejarah tapi error. Kan ada gitu. Ada yang mengakui dan ada sinkronisasinya sebagainya. Suma. Anda mengatakan kitab Anda lebih di atas daripada Al-Quran. Tapi ketika ditanyai tentang kitab Anda, apa yang Anda lakukan? Saya tanya kamu. Sekarang saya tanya, siapa saksi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bentar, gua jawab Pak. Silakan. Siapa saksi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kan begitu? Iya. Itu kan penciptaan, bukan pengutusan. Yang kita bahas, sebentar Bang. Yang kita bahas kan tentang utusan. Siapa saksi utusan ini menerima wahyu, kan gitu. Tapi kalau Abang membuat komparasinya, siapa yang menyaksikan Tuhan menciptakan langit dan bumi? Yang nggak ada, manusia aja belum ada. Oke, kenapa kita percaya itu? Kenapa kita percaya? Kenapa kita percaya sementara tidak ada saksi? Oh, Tuhan bersaksi, bukan bersaksi, memberikan informasi itu kepada Musa di dalam kitab yang ditulis. Percaya aja kan?
Loh, karena memang ditulis di kitabnya, Bro Zuma. Aduh. Nah, sama lah kami. Al-Quran juga begitu. Ketika Al-Quran itu dituliskan tentang sesuatu, kami nggak butuh saksi. Bukan. Lihat aja isinya, apakah sesuai dengan fakta. Misalnya langit tidak bertiang, di kitab Anda langit bertiang. Nah, kita lihat aja dulu buktinya. Yang mana yang benar sekarang ini? Apakah langit itu bertiang atau tidak? Kan begitu. Eksistensi sebuah cerita yang ada saksi itu lebih kuat dibanding yang hanya klaim. Bukan karena satu orang. Apa korelasinya Anda mengatakan banyak saksi tapi tidak sesuai dengan fakta? Sekarang saya tanya Zuma, bagaimana satu orang yang bertemu dengan Jibril dengan Allah kamu percayai, sementara Musa dilihat oleh seluruh Israel, sementara Yesus dibaptis dilihat oleh orang saksi di sana. Sekarang kamu bercerita tentang satu Allah yang ada ketujuh muncul yang disaksikan satu orang kamu percaya. Coba logika apa yang kamu tawarkan ke saya? Oke. Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya kan? Ajarannya kemudian digunakan untuk merubah semua konsep dan budaya yang ada di sana. Dan ingat, pewahyuan Al-Quran itu bukan cuma sehari. Seperti layaknya ketika ke Damsyik, pewahyuan Al-Quran itu kurang lebih 23 tahun lamanya. Siapa yang menjadi saksi pewahyuan itu? Sahabat-sahabatnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Faktanya mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bandingkan dengan saudara, siapa saksi melihat Allah datang kepada Yesus? Bagaimana dia beriman? Orang-orang yang ada di sana. Cuman kitab aja yang mengatakan, kitab Anda saja yang mengatakan banyak saksi. Tapi siapa yang beriman kepada Yesus? Allah itu datang kepada Nabi. Coba, ketika dikatakan, aku mendengarkan suara dari langit. Nah sekarang mana buktinya orang Yahudi beriman kepada Yesus? Mana? Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Mana orang Yahudi yang percaya bahwa Tuhan yang mereka Hasem pernah datang kepada Yesus? Kenapa kamu bingung? Buktinya ada murid-murid orang Yahudi kok. Iya, yang saya tanya sekarang layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bung. Dengarkan, Bung, dengarkan. Rasulullah Muhammad SAW datang kepada umat manusia. Di mana dia diutus? Di Jazirah Arab. Sejazirah Arab beriman kepada kejadian yang terjadi terhadap dirinya. Sekarang Yesus di dalam kitab Lukas dikatakan, dan aku mendengarkan suara dari langit dan berkatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Apakah Yerusalem tempat kejadian yang dituliskan oleh kitab Anda itu betul-betul seperti Kristen hari ini? Kan tidak. Oke, sadar nggak di situ abang-abang? Ini bicara tentang saksi, Bro Zuma. Kalau ada saya tahu saksi yang Anda ajukan cuma ada di dalam kitab saudara. Tapi orang-orang Yahudi sampai hari ini ada nggak yang mempercayai bahwasanya Tuhan pernah berbicara di Sungai Yordan dan mengatakan Yesus itu sebagai anaknya? Ada nggak orang Yahudi sekarang? Kami menjadi Kristen nggak mereka? Kan tidak. Kami bersaksi, kami menceritakan apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan. Itu cerita yang dibangun di kitab kanonik Anda. Kamu sebutkan nama sahabat-sahabat Nabi yang melihat keberadaan Allah itu bertemu dengan baginda Nabi. Siapa namanya? Ya, satu saja. Gini loh, Pak. Satu. Allah itu bukan makhluk, namanya wahyu. Allah itu bukan makhluk. Jadi tidak bisa dilihat. Bagaimana mungkin Anda minta kesaksian melihat Allah? Allah kami bukan makhluk seperti Tuhan kalian. Ada yang ikut menulis gitu loh, Bro, berbicara atau sahabat-sahabatnya semuanya penulis Al-Quran, penghafal Quran. Kalau apa yang terjadi kepada, dengarkan, kalau apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hanya isapan jempol, ngapain mereka menghafal capek-capek Quran itu? Gini loh, kelemahan dari ajaran Anda ini loh, Bro. Kelemahan gimana? Di mana kelemahannya? Bandingkan dengan ajaran Anda. Anda katakan ada suara dari langit pada saat Yesus dibaptis. Mana umat yang menjadi saksi itu keturunannya agama apa mereka? Percaya Musa, kamu percaya Isa, apakah kamu nggak punya nalar apa kamu punya? Apa yang kamu percaya Wahyu, Musa? Yang maha melihat yang menyatakan. Dengar dulu. Yang maha melihat yang menyatakan kepada Rasulullah. Dengar dulu cuma. Kamu percaya Musa, kamu percaya Isa, tetapi kamu nggak mau tahu ceritanya. Apa yang kamu percaya? Omong kosong. Saya percaya bahwa mereka adalah nabi yang diutus kepada Bani Yakub. Aduh, itu yang mau saya bilang gini loh, Bro Zuma. Disitulah ya kelemahan dari Anda itu, persaksian Anda. Sini saya buka sedikit pikiran Bro Zuma. Apakah itu salah? Ketika saya mengatakan Nabi Musa untuk Bani Israel, apakah salah? Iya, dengar dulu ya. Yesus untuk Bani Israel, apakah salah? Enggak. Iya, terlalu jauh meloncat. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus untuk seluruh umat manusia, apakah itu benar? Mana buktinya? Ayo, mana buktinya? Terlalu tunjukkan ke saya buktinya mana? Yesus mengatakan dirinya untuk diutus kepada seluruh umat manusia mana? Iya, paling data-data yang tadi yang Anda sajikan. Anda untuk mengenal Musa. Kenapa saya bilang gini loh? Anda itu ada di tahun 700 yang dituliskan di tahun. Ya sama. Kitab Anda juga baru kemarin sore. Salah. Ini mau direvisi lagi loh, Bang. 2023. Begini loh. Gimana sih abang ini? Pengetahuan ajaran Anda tentang zaman sebelum Masehi itu nggak tahu sama sekali gitu loh. Anda sama sekali nggak tahu cerita zaman sebelum Masehi gini, saya kasih tahu. Anda tahu nggak cerita sebelum Masehi itu dari mana Anda tahu? Iya, dari Bible kan? Iya, dengar dulu makanya. Sudah. Jadi Anda jadi saksi
saksi. Tidak. Jadi terjadinya ajaran Anda ini hanya 23 tahun yang akan Anda compare dengan ya ribuan tahun dalam proses, dan ada orang-orang eyewitness di dalamnya, saksi mata yang hidup di situ dan mati di situ dan menuliskan di situ. Sementara keotentikan kitab Anda itu sama sekali nggak ada, karena sudah jauh kemudian di hari ratusan tahun kemudian baru ada. Gitu. Jadi Bang, Anda menilai kitabku dengan kitab Anda. Beda, kitab Memang saya itu pewahyuan. pahitnya Bro Zuma, 23 Ya, itu justru keindahannya Al-Quran. Itu justru keindahannya yang tidak pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Rut Yahudi Menabrak yang mana? tahun usia Nabrak yang mana? dari Nuh. Nabrak yang mana? Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya, nabrak yang mana? Yang nabrak itu Anda. Yesus untuk seluruh umat manusia katanya. Gini, Kenapa saya bilang tidak ada dasarnya? Begini loh Bro Zuma, persaksian yang ada di dalam 3 tokoh yang ada dalam ajaran Anda. Iya, dengar dulu. Persaksian. Ada Apa gunanya persaksian yang ada di kitab Anda kalau tidak betul? Percuma 1000 saksi kalau tidak ada yang benar. Ada Jibril, ada Allah Anda, ada Muhammad. Ketiganya itu saling bisa, itu saya akui, bisa kita tahu dari Jibril, bisa kita tahu dari Nabi Muhammad Anda, bisa juga kita tahu dari Allah Anda. Saya percaya itu. Sekarang pertanyaan saya yang seperti Bro Zuma belum jawab gitu. Saksi Islam di saat Nabi Anda belum lahir siapa? Islam tidak ada eksistensinya dan ingin mengenal Musa yang itu kepemilikan dari Yahudi, itu terlalu jauh. Anda melangkah, Anda nggak kenal Musa dan nggak kenal Taurat. Karena apa? Anda tidak eksis di saat Nabi Anda belum lahir. Anda tahu nggak, Bung? Anda tahu nggak? Anda kenal Musa dari mana? Saya tanya dulu. Anda kenal Musa dari mana? Tidak ada di kitab kami, karena kami berada. Apa yang diceritakan di kitab? Kalau ada di kitab Anda, siapa penulisnya? Penulis kitab Anda ini apakah saksi? Keselamatan ada dari bangsa Yahudi, dan itu dari Rut Yahudi. Keselamatan ada Musa karena dia orang Yahudi. Sementara Anda kok bisa melenceng ke Arab? Itu yang saya bilang, tidak ada kesaksian Islam di saat Nabi Anda belum lahir, gitu loh. Sehingga Anda terlalu jauh melangkah mengenal Musa yang milik orang Yahudi dalam Yahudian. Saya paham. Anda nggak punya eksistensinya di situ. Silakan Anda bisa buktikan bahwa ketuhanan Anda ada sebelum Nabi Anda lahir. Ini juga ternyata. Ya, silakan. Sekarang begini, Anda mengatakan kebenaran dari Yahudi. Bentar, Mas Zuma. Tolong bantu saya, tunjukkan data di dalam. Bang Zuma sebentar. Baterai saya 20 menit ya. Nanti yang inti-intinya aja ya. Ya. Tolong bantu saya, tunjukkan di dalam pengakuan Yesus atau Musa atau Daud atau Salomo, pengakuan bahwasanya bangsa Arab itu adalah bangsa yang kemudian dikutuk. Tunjukkan kepada saya. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana Yesus mengutuk Bani Israel yang menjadi sumber agama Anda. Sekarang yang kita nggak bicara tentang ada yang mengutuk bangsa Arab. Anda mengatakan kenapa ada kebenaran dari Arab? Iya kan? Sementara Yesus mengatakan nabi palsu itu dari Bani Israel. Agama Anda dari mana sekarang? Saya tanya. Gini, simak baik-baik kata-kata saya tadi ya. Gini loh Bro Zuma. Keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel. Keselamatan yang kayak mana? Bukan artinya akan mengutuki bangsa yang lain, tidak. Berasal dari Rut Yahudi itu, dan kami kenal Musa dari situ, dari Rut Yahudi yang berhak itu gitu maksudnya. Nggak ada yang mengutuk bangsa Arab, nggak ada yang mengutuk bangsa Arab sama sekali. Nah, sekarang ada nggak yang mengutuk bangsa Israel? Loh, di mana Anda buktikan ada yang mengutuk bangsa Israel kecuali di ajaran Anda? Anda kan melaknat di ajaran Anda kan melaknat itu Yahudi atau kafir atau segala macam. Anda sedang menertawakan ajaran sendiri atau gimana ini ya, diskusinya? Halo, jangan ketawa. Yang disebut ular beludak oleh Yesus bangsa apa itu, Bang? Yang disebut ular beludak oleh Yesus itu bangsa apa, Bang? Itu sebagian dari orang-orang ya, bukan seluruh bangsa itu. Sebagian orang-orang yang ada di mata Yesus saat itu, sekelompok yang dikatakan orang, bangsa Tegar Tengku siapa? Zuma. Iya. Boleh nggak saya satu pertanyaan, Zuma? Silakan. Kamu tahu nggak Musa itu orang mana? Yahudi kan? Kalau kamu mengutuk bangsa dia, tersinggung nggak dia? Marah nggak dia? Kamu nggak mikir ke sana gitu. Kamu menemani dia, tetapi kamu nggak tahu itu bangsa dia, Yahudi itu. Sekarang kamu mengutuk bangsa Yahudi. Apa kamu nggak malu? Siapa yang ngutuk bangsa Yahudi? Loh, jangan gitu Bro Zuma. Anda baca ayat yang mana tuh? Yang mana dalilnya kasih ke saya? Begitu. Dalilnya kasih ke saya dong. Aduh, ayo. Saya harus buka lagi kamu cuma mengimani Musa doang, nggak tahu dari bangsa mana dia. Sekarang kamu bicara Arab aja kamu tersinggung. Iya. Enggak, saya tanya sama Anda dulu, mana dalilnya? Dan kamu bukan orang Arab, konyol. Banyak di Al-Quran itu, Mas Bro. Bukan orang Arab, tapi ajarannya untuk seluruh umat manusia, Bung. Loh. Emangnya Musa itu waktu datang untuk siapa? Saya tanya. Untuk Bani Israel. Hah? Iya, Kenapa kamu di Israel? Loh, emangnya saya umatnya? Saya ngaku nggak bahwa saya umatnya Nabi Musa? Saya ngaku nggak? Kamu percaya Bani Israel? Loh, saya percaya kepada mereka bahwa Musa diutus kepada Bani Israel. Lucu Anda ini. Saya percaya kalau Anda itu adalah orang Kristen, apakah saya harus jadi Kristen? Jadi itu namanya cuma saya percaya Musa untuk Bani Israel. Anda lucu. Waktu kamu katakan, tahu nggak kamu semua apa dikatakan di Gunung Sinai? Tuhan, hapuskanlah namaku dari kitab suci itu, asal orang ini selamat. Itulah hatinya. Begitu mencintai dia orang Israel itu, orang Yahudi itu. Kamu nggak paham itu. Sekarang kamu hina bangsa dia, sementara dia rela dia dihapus nama dari kitab kehidupan itu. Memfitnah lagi. Bahasa apa yang kamu bicara sekarang?
Kamu menghina Yang apa? pasti Bro Zuma, yang pasti Anda tidak bisa membuktikan bahwa ya sebelum Nabi Anda lahir, Anda punya kepentingan untuk nabi-nabi yang di dalam Rut Yahudi. Tidak ada. Oh iya Anda memang. nggak ada. Saya kan katakan kitab saya itu bukan kitab Kamu nggak mengenal Spanyol. Musa, Zuma. Bicara apa? Kitab kamu? saya bukan kitab Musa itu Spanyol, mencintai separuh Israel nyolong sampai dari dia agama rela lain. menyerahkan Beda dengan tidak kitab masuk Anda. kehidupan Zuma. Kitab Sekarang Anda kamu itu menghina melakukan Israel. penyelidikan Apa dia mau untuk seperti mengambil Zuma? poin-poin yang mengenakan Anda dijadikan sebagai kata perjanjian siapa? baru. Kata-kata Anda itu tidak bisa dibuktikan Zuma. Bung, Yang pasti perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Kalian bukan Yahudi kok. sekarang begini, saya sudah bilang premis awalnya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dalilnya tunjukkan ke saya keselamatan yang dimaksud itu yang mana. Yesus berkata untuk seluruh bangsa, gimana jangan kamu sih? musuhi. Yesus aja dulu, nggak usah Kamu terlalu tahu jauh. kan? Yesus mana Kamu dalilnya baca dia mengaku itu untuk seluruh baik-baik. manusia itu aja dulu. Apakah si Musa itu Tunjukkan aja ke saya masalahnya. dulu. Itu. Jadi Anda Kan nggak ribet Anda- memang. Anda nggak mengakui ayat-ayat selanjutnya, hanya sepotong ayat di belakang. Jadi kalau finally Tunjukkan kepada saya dong. Ayat berkata- selanjutnya yang mana dong? Loh, Mana? pada akhirnya Yesus berkata, beritakan Injil ini ke seluruh bangsa. Kurang apa lagi? Beritakan Bro Aderion? Injil ke seluruh bangsa. Injil yang Iya. diberitakan apa? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Loh, Udah selesai. perintahnya, iya, memang dia kan gue sudah bilang tadi, keselamatan Perintahnya datang gimana? dari bangsa Yahudi ini. Yesus orang yang berasal dari Yesus. Yesus mau Keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari Oh. Yahudi. Allah yang mana? Saya nggak kenal. Saya kenal Allah yang Israel. disembah oleh Musa, yang sekarang namanya diambil masuk ke dalam kitabmu. Kalau Anda Allahnya dari Musa, itu Yotevave. Anda mau bersahabat. Terus dalam kenapa nama Lai tidak Yotevave? menggunakan Yotevave? Kenapa Lai Ya. tidak menggunakan Yotevave? Kenapa? Masalahnya pertanyaan saya kecil saja. Anda mau nggak bersahabat menggunakan Yotevave? Hah? Lucu. Asyhadu ilaha Yotevave gitu berani? Silakan. Lucu. Oh jangan Lucu. lucu kalau Anda mengaku-ngaku Allah Israel setara Siap, saya katakan kepada Anda, Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi. Dia mengutus Nabi Musa. Iya, Saya iya. menyebutnya Allah. Loh, tidak. Musa tidak pernah kenal dengan Allah. Dari Allah mana itu Anda berarti- tahu? Aduh, Dari mana Anda kan tahu? saya bilang. Dari mana Anda tahu? Itu Yotevave. Dari mana Anda tahu? Dari mana? Tidak akan pernah. Ada kitabnya Musa sama ada Anda. manuskrip purba yang menyebutkan nama Allah. Yang ada Allah itu di buku Ibnu Ishaq, di mana Abdul Muthalib mempersembahkan anak kesayangannya yang bernama Abdullah, dipersembahkan untuk Ya, Tuhan nggak apa-apa. Allah yang berada di Itu iman kami, itu iman kami. Udah final kami Jangan itu. lupa iman. Itu iman Abdul kami, Bu. Gini, Tuhan makanya pencipta jangan langit dan ditambah-tambahin. bumi itu namanya Allah. Itu iman kami. Abdul Itu Muthalib itu iman kami. Nama Abdul pencipta Muthalib langit itu dan bumi pagan itu Allah. menurut Dan tulisannya Ibnu alhamdulillah kitab kalian itu juga menggunakan kata itu. Sekarang gini lah Bro Zuma. Gitu loh. Anda Itulah bisa hebatnya nggak buktikan? Al-Quran. Ya Sehingga kan? Anda berhak Oh, gini loh. mantap. Sehingga Anda berhak ya untuk berbicara. Saya lihat tentang Musa, revisi-revisi kitab tentang Anda itu dari tahun ke tahun. melihat Tidak eksistensi. ada nama Anda Yotevave sebelum di dalam. Nabi Anda Ada lahir, Allah. Itu tidak ada Islam. Anda tidak akan ada punya kaitan benang merah apapun dengan ketuhanan Yahudi yang ada di Rut Yahudi. Bahkan Anda Ya tidak kenal Musa, dan terserah Musa pun Anda, tidak kenal Anda, gitu. terserah. Anda tidak bisa buktikan, silakan. Enggak Kalau bisa buktikan, masalah. saya tunggu 5 menit. Saya tunggu 1 detik, Anda bisa buktikan Tuhannya Musa itu Yesus. Yesus memang Tuhan ya, yang sebelum dia menyatakan dirinya dari Yotevave tadi, dan itulah Yesus sendiri. Kenapa Anda bingung? Karena Tuhan memang sudah turun ke bumi ini yang Itu tidak kan diajarkan yang di Anda ajaran ajukan di iman tahun Anda sendiri 700 yang terhadap anak datang. manusia. Itu pengakuan Memang Anda. itu kejadiannya karena Anda Kejadian di terlambat mana? lahir, Di gitu, mana? ajaran Di mana? Anda Di mana Musa menyembah anak Maria? Di mana? Semua sudah dicatat Bro Zuma. Sampai hari ini pun tidak ada jurnal yang menyanggah tentang ketuhanan Yesus. Karena Nggak ada itu jurnal, sama, nggak ada bukan- jurnal. Yesus makanya- sendiri yang membantah dirinya bukan Tuhan. Tidak ada. Kristen berkembang sempurna hingga hari ini miliaran. Dan Ya tidak kan ada Yesus komplain mengatakan tentang itu. nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Itu kan nubuatan yang Masalahnya sudah nabi ada, palsu Bu. itu memang akan mendapat hukuman. Memang sudah dikasih tanda-tanda. Oh, betul, mati dipenggal, tidak ada yang mati deres. Iya. Ya, tentang Nggak ada yang kena mati tipu dan beres. mati kena racun itu memang sudah Yang mati tandanya. diracun itu Yesus yang itu, Ya, yang minum salah. Anda asam salah anggur. membaca Alkitab tentang Oh enggak dong. Tentang Dia buta minum karang dan asam segala macam, anggur nggak ada kemudian dia urusan. mati. Belum Tidak disalib ada mati urusan. duluan. Yesus itu menyerahkan Gagal nyawanya paham lagi. sekarang. Anda tidak bisa membuktikan hubungan Islam dengan garis keturunan Yesus itu Yahudi. nggak mati Anda disalib, tidak kenal dia itu Musa, mati bro. diracun. Anda tidak punya Taurat. Tidak, Anda nggak perlu banyak ini segala macam. Karena apa? Itulah Emang sebabnya situ punya kami tidak Taurat? perlu- Emang situ punya Taurat? Loh, memang Taurat Loh, di mana ada mana? katanya? Anda punya Taurat? Mana Taurat Anda mana? Mana Taurat Anda mana? Anda punya Taurat nggak? Saya tanya dulu. Taurat Anda mana? Mana Taurat Anda? Saya tanya dulu. Anda punya Taurat nggak? Saya percaya. Saya nggak Anda punya Taurat. Taurat saya itu kitabnya percaya Nabi Musa. Anda hanya punya judul Taurat, isinya nggak ada. Kami ada Taurat dan isinya di kitab Musa. Mana Di Taurat Anda? lima Ngaku-ngaku kitab mana? Musa Coba lihat. Itu, Coba lihat Taurat Anda namanya. Biar saya ajari gitu. Mana? Tunjukkan saya Tauratnya Musa mana? Bang, Oh itu Tauratnya Musa.
Ini belum, ini lihat dulu bang. Aneh. Itu tadi Rian. Itu Tauratnya Musa. Capek bukanya. Lo kenapa? Anda nggak kenal kan? Karena Anda punya covernya doang. Gitu. Aduh, itu Tauratnya Musa. Lucu, Anda diketawai sama orang Yahudi. Kitab Musa itulah Taurat Musa. Anda kan Taurat Musa di Quran mana coba bang? Taurat Musa di Quran mana? Saya mau tanya Taurat Loh, ada apa? lucu. Taurat itu kitab hukum-hukum yang diberikan kepada Musa, bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lucu Anda ini. Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Kok langsung ada di sini? Di orang Batak, orang Bugis, orang Toraja. Hal yang terberat. Makanya dari tadi saya minta, mana ajarannya Yesus mengakui dia diutus kepada seluruh umat manusia? Mana bang? Taurat di Quran mana? Gak usah ke situ. Yesus aja dulu pengakuannya untuk seluruh umat manusia mana? Yang pasti gini loh Bro Zumat, kenyataan pahit yang pahitnya itu yang harus kita terima. Islam tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Yahudi ya, tidak ada. Enggak masalah, ya enggak masalah. Kata teman-teman, enggak masalah katanya. Iya, enggak urus. Islam ya Islam sekarang ini Kristen katanya dari Yahudi, buktikan. Bagaimana Kristen katanya dari Yahudi, buktikan. Baginda itu pagan. Iya. Mana buktikan dulu. Yesus menyebut nama Kristen aja nggak pernah. Islam Maria menyebut namanya dengan sebutan Yesus aja nggak pernah. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada pengarang kitab Anda. Memang juga nggak pernah. Ini kenyataan yang lucu itu. Islam tidak bisa berdiri tanpa Musa dan Abraham kami. Itu makanya. Buktinya Islam berdiri tidak ada kitab perjanjian lama di Al-Quran. Tidak nempel kitabnya agama lain di Quran. Masalahnya itu saya bilang terlalu Kristen jauh. Tanpa perjanjian lama tenggelam dia. Iya, masalahnya itu saya bilang Anda terlalu jauh mengenal Musa, mengenal Taurat. Karena punya judul Taurat, tahu isinya seperti itu. Iya dong. Tanpa terjemahan kitabnya agama Yahudi, Kristen bukan siapa-siapa. Ngerti kalian? Justru karena Alkitab, Islam ini bisa berdiri. Kalau Quran ini para Anda terjemahan Al-Quran aja tidak ke Yunani-Yunanian, bro. Tidak ada itu nama Yahweh di dalam terjemahan Al-Quran, nggak ada. Tidak ada terjemahan Al-Quran menggunakan nama Hasem Yotehov, nggak ada. Tapi coba buka kitabmu sekarang. Dari halaman pertama bertaburan nama Allah dan memalukan. Bahkan tadi Aderion buka bukunya dia buka apa tulisannya? Alkitab. Bang Ananias kan lucu. Bang Zumat nanti Bang Ananias. Aduh, parah ini teman-teman Kristen ini. Bang, sebentar bang. Sebentar mau ngasih data nih, mau ngasih data sebentar. Iya. Bentar ya. Silakan Bro. Ini Metatron biasanya banyak datanya. Yohanes 5 ayat 46. Iya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Satu. Kedua. Oke, langsung aja nih. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku, bukan tentang Muhammad. Di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan kitab Ketuvim, kitab Mazmur. Itu kitab itu Lukas 24 menulis Lukas ayat 44. Betul. Aha, ya. Kenapa bang? Yang Lukas itu siapa? Lukas itu murid Yesus yang ke-10. Iya. Aduh, parah ini. Itu yang aneh Bro Zuma. Lukas itu muridnya Paulus. Jangan mulai lagi. Enggak masalah. Tapi kalau ini Yohanes gimana? Yohanes juga bukan penulis, bukan anak Zebedeus dia tuh. Artinya, jadi siapa kitab ini mana yang kamu terima? Kan nggak ada toh. Dia emang nggak ada. Karena kenapa ahli kitab itu sudah merubah-rubah kitab terdahulu. Saya disclaimer dulu, sedikit. Kan gitu. Sedikit ya. Silakan. Nanti Muslim bantah ya. Narasi saya ini berulang kali saya jelaskan bahwa Lukas itu siapa? Lukas itu di Islam namanya adalah Luqman Al-Hakim. Paulus itu siapa? Ada dalam surat Yasin ayat 14. Kenapa nggak sekalian orang-orang Kristen? Sebentar dulu, jangan dipotong bro, sabar ya. Demikian juga orang-orang Kristen itu juga menjadi disebut mukmin di dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Itu kejadian tentang Santo Aretas bisa jadi ayat suci Quran. Kan fatal bro. Orang Kristen dibilang mukmin di situ. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Oh enggak dikatakan haji, dikatakan haji kalian. Kristen, sabar. Baca dulu surat Al-Buruj. Dikatakan haji kalian. Ayat atau kiai gitu. Dan ayat 4 sampai 8 nanti baca. Nah, nanti lihat video nanti sore di tempat saya, lihat ya di Kayafas. Saya akan menjelaskan bahwa Islam itu mengkopas semua dari Kristen. Sholatnya, zikirnya, wudunya, bahkan kata-kata tauhid itu dari gereja. Kata tauhid itu dari apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kata tauhid itu dari apa? Tawahedo. Iya. Tanpa Kristen kalian tidak akan bisa sukses memplagiasi agama kami.
Tanpa plagiasi, maka tidak ada Zuma, tidak ada Ernest Damaskus, tidak ada kristolog gadungan ini. Oh iya, itu binatang pahit berzuma. Nanti dibantah ya. Iya, binatang pahit memang. Jadi kalau jadi muslim itu harus ada urat malu sedikit. Saran saya seperti itu. Gitu. Iya. Coba tunjukkan saya kitab Yunaninya yang membahas tentang sholat. Satu aja. Gini loh bro, nggak usah bahasa Yunani yang menggunakan di dalam ajaran Islam Anda. Gini loh, artinya gini, kami tidak perlu mendengarkan Anda yang kemudian, karena Anda tidak bisa. Bisa membuktikan bahwa ada yang mengaku Islam sebelum Nabi Anda lahir. Artinya nggak ada Anda sebelum itu dan Anda tidak tahu. Kalau sebelum Kristen lahir ini ada nggak diakui oleh Yesus Kristen itu? Loh, memang kami tertulis semua dalam perjanjian baru. Di mana Yesus menyebut Kristen? Itu, Mas Bro, Yesus malah menyebut nama Islam. Masalahnya Anda tidak ada yang mengakui saat Nabi Anda lahir. Itu Anda nggak ngerti sama sekali tentang Yesus sendiri mengakui Islam. Yesus tidak mengakui Kristen. Pahit kan? Ayo. Anda bisa jawab pertanyaan tadi saya yang konyol tadi. Ada nggak Islam Kristen disebut? Ada gini loh, ada nggak Allah Anda sebelum Nabi Anda lahir? Tolong buktikan itu dulu. Kalau ada Allah Anda, boleh kita bisa comparing. Tapi Allah Anda nggak pernah hadir hingga zaman Adam, nggak ada. Ya, karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kalian kan yang makhluk. Yang bekerja di sana adalah Allah Israel, Mas Bro. Yod He Vav He. Tidak ada Allah yang besar yang lain. Itu yang Allah yang sedang. Iya, mestinya Zuma mikir kenapa ada nabi kalian namanya Zakaria, bukan Zakarullah. Berarti Allah sempat bernama Iya. Betul. Jadi saya harus tinggalkan Al-Qur'an. Jadi saya harus tinggalkan Al-Qur'an menuju kitab Spanyol. Nabinya direvisi dulu, jangan Zakaria, Zakarullah. Kenyataan. Jadi saya tanggalkan Al-Qur'an menuju kitab Spanyol. Iya, diurus dulu tuh ganti nama dulu KTP jadi Zakarullah. Betul. Allah Anda tidak ambil juga jangan Bapak ya. Saudara-saudara Kristen saya ini lucu gitu ya. Kitab kalian itu tidak ada pijakan benarnya. Yesus tidak mengenal kitab kalian. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah mengenal nama Paulus. Kemudian Anda datang membawa untuk mengkritisi. Coba Aderion Zakaria itu artinya apa Aderion? Kalau cuman kayak gitu-gitu mah Islam tidak didirikan dengan pondasi. Tuhan mengingat. Zakaria itu artinya apa? Zakaria itu bahasa Ibrani. Yahweh mengingat. Yahweh mengingat. Yahweh mengingat. Oh, Yahweh mengingat. Tapi ujung-ujungnya begitu diterjemahkan ke Indonesia, di Allah yang Zakaria itu artinya apa Cuma? Bahasa Arab Zakaria ada artinya nggak? Ujung-ujungnya begitu diterjemahkan ke Indonesia Allah bukan Yahweh, kan pahit. Ya enggak ya. Anda pahit loh. Nggak iya, pahit kali loh itu bang. Apapun itu kenyataan ini harus Anda terima. Bahwa seperti saya bilang tadi, ajaran Anda yang 23 tahun itu sedang melawan ajaran yang ribuan tahun usianya. Dan kemudian mau ngapain lagi? Kalian mau ngomong apa? Nggak ada itu, nggak iya, ada. Sekarang saya pertanyakan, Anda ngomong apa ini? Anda tidak ada di dalam tradisi penyampaian dari Yesus ke pengarang kitab kalian itu nggak ada. Nggak usah sampai Yesus dulu. Allah Anda sebelum Anda lahir, Anda tidak bisa buktikan eksistensinya. Yesus itu menyembah kepada Allah. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Anda terima ataupun tidak, faktanya Yesus menghambakan diri. Kepada siapa? Kepada Tuhannya Yesus. Karena pengetahuan Anda pernah Yesus menyebut Allah, bro. Gak pernah Yesus menyebut Allah. Masalah. Kan Allah sudah mengatakan dia mengutus nabinya sesuai dengan kaum bahasanya. Bahasa kaum. Udah belepotan dia. Jadi Yesus nggak pernah nyebut Allah. Nggak masalah. Yang pasti Yesus tidak pernah menyebut juga Paulus, Lukas, Markus, Matius. Kan gitu. Artinya gini loh berdua. Iya, itu tradisi kalian. Allah Anda, Jibril Anda, bahkan Nabi Anda yang lahirnya kemudian tidak pernah mengenal sejarah akan adanya Tuhan yang pernah datang di dunia saat abad itu ajaran pagan yang Anda belum lahir tahu apa gitu. Orang Yahudi mana yang percaya Tuhan yang pernah datang lahir jadi makhluk? Ini tercatat semua. Kami bisa buktikan dari dalam saksi. Mana di mana kitab apa yang dimiliki oleh tradisi Yahudi yang mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Ayo, kitab apa? Tuhan itu Mazmur 39 ayat 7. Mazmur 39. Tapi apa judulnya? PB, PL. Ya kan? Iya kan? Iya. PL enggak? PL. Ya, gitu. Agama abad 7 kan enggak mengerti kitab suci. Enggak diajari. Orang lahir tahun 700, bagaimana Anda mengenal abad 1? Bahkan Anda enggak kenal Paulus sebenarnya. Orangnya udah pada mati semua, tiba-tiba Anda kenal Paulus begini begitu. Yang benar aja logika Zuma. Nah,
Ya kan kita kan yang menyajikan itu. Paulus mengatakan aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kan kita pandai yang mengatakan kenyataan itu. pahitnya Anda harus terima Ya kan? bahwa sebelum Nabi Anda lahir tidak ada Kenyataan Allah pahit SWT. Itu apa? aja sih. Ya. Tidak ada. Anda, tidak Kenyataan bisa pahit buktikan. yang Anda bisa mana? buktikan, tolong berikan narasinya. Ada nggak Allah Anda sebelum Nabi Anda Nggak lahir? bisa Bukti dia. apa? Nggak Nggak satu. bisa. Bukti apa? Nggak bisa narasinya. Bahwa Allah Anda Nabi Muhammad eksis. nggak pernah baca buku gimana sih? Iya, bahwa Allah Anda eksis sebelum Bukti Nabi Anda apa? lahir. Bukti apa? Bukti apa yang Anda mau? Minimal gini Bukti loh, apa? gini. Oke, saya kasih bukti eksistensinya. Seandainya ada sesembahan, dengar dulu. Seandainya ada sesembahan ada di tahun 300, tentu ada satu hamba Allahnya, minimal satu orang, sekelompok atau yang lain. Atau ada orang menyeru-nyerukan nama Allah Anda di tahun 300. Buktinya nggak ada itu, bahkan catatan satu huruf pun nggak ada. Bagaimana Anda bisa mengenal Musa, mengenal Paulus, mengenal segala macam? Anda terlalu Ya Al-Quran yang menjelaskan itu kok. Dia adalah nabi untuk Bani Israel. Itu orang Yahudi punya, jangan sentuh-sentuh. Garis Ya Keyahudian ini, garis Keyahudian ini tidak akan pernah berbelok ke yang arah sampai penting akhir dunia kami juga. umat Nggak pernah Islam ada. itu memiliki Al-Quranul Karim dan tidak perlu kitab yang lain dan Mereka perlu nempel tidak akan kitabnya pernah agama berbelok lain ke ke arah Al-Quran, Mau bro. bicara nggak? Kami Bapak tidak bicara perlu nggak? mengambil kitabnya Yahudi untuk kami tempel di Al-Quran. Oke? Tidak sama seperti agamamu, Bung. Agamamu resmi menjadi agama kekaisaran, mengambil kitabnya orang Ustaz, Yahudi, Ustaz, lalu dibaluri dulu. perjanjian Pak, lama. gantian dulu, Ustaz. Kitabnya yang orang Yahudi Romawi punya perjanjian baru. Ya, silakan, Ustaz. Silakan Gimana kita ini? mau ngomong. Dia nggak bisa jawab pertanyaan saya karena Anda nggak bisa Halo. menarasikan eksistensi Halo Tuhan kawan-kawan Anda itu aja. Kristen. Sabar, Halo, silakan. kita bersahabat ya. Halo. Oke, Bro. Jangan ada caci maki di dalam Yoi. ruangan ini, di dalam room ini kan. Ya, ada caci maki, Bro. Ini seru nih bicaranya. Silakan, Bro. Iya. Jadi seharusnya ada yang satu ngomong, satu mendengar. Jangan kayak orang Cina ngomong, belum dijawab sama kawannya udah ngomong. Ya. Bagaimana kita mau dengar? Bagaimana netizen nanti paham? Oke. Sementara Apa ini yang nggak ada problem, Bro. Stabil Kan Mas Zuma berjalan. nggak ada masalah kan Mas Zuma? Ada masalah? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, selama ini Jadi, jalan. Sama-sama aman, Ustaz. Jadi Ya. apa yang membuat keyakinan seorang Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu Tuhan? Loh. Adakah sifat yang wajib yang dimiliki oleh Yesus itu sehingga dia layak dikatakan Tuhan? Oke, saya mau tanya sama Bro Ustadz Muhammad Nur ya. Ada nggak seandainya kita berkata pribadi aja, yang melebihi pribadi dari Yesus sendiri yang suci itu, yang tanpa dosa, lesin ya, tidak ada dosa sama sekali. Anda bisa nggak tunjukkan kalau kita bicara tentang pribadi? Ada. Anda bisa nggak tunjuk? Ada. Dan- Paulus. Oke, Bang Suma, Bang Suma, izinkan saya menanggapi ini Bang Suma ya. Ya, gantian Mas Zuma. Bang Suma, izinkan saya Ya, menanggapi ini. Salam hormat untuk abangku Bang Suma. Iya. Oke, saat dikatakan Tuhan Yesus itu tidak memiliki dosa, sementara waktu dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki dosa, berarti ada celah untuk dia berbuat dosa. Nah, jika ada celah untuk berbuat dosa, bagaimana seorang Tuhan itu bisa dinobatkan sebagai Ya, gitu. tukang pendosa Anda atau nggak tidak mengerti berdosa? Begini Bro, segala Enggak, sesuatu enggak. itu ada awalnya. Gini saya kasih tahu. Seandainya Anda Ya, bicara oke. tentang insani ya, tentang insani, tentang kemanusiaan, dari awalnya yang kotor, yang bersih, ada memang starting point-nya. Ada awalannya. Iya. Kalau ini dia Ya. berasal dari Sang Kekal, berasal dari Sang Maha Kudus, berasal dari Tuhan sendiri, berasal dari keilahian, dari kekal hingga kekal tidak akan ada membawa yang namanya dosa. Tidak ada starting point dosa karena awalnya dia dari kekekalan, dari Sang Ilahi sendiri. Bagaimana Anda mau menyetarakan dia dalam perbandingan dengan keinsanian? Ini keilahian, Mas Bro. Oke, izinkan saya menanggapi ya. Ya. Bagaimana kita katakan sebagai Tuhan jika dia punya asal usulnya sama dengan dia punya bahan yang lain untuk dijadikan dia sebagai Tuhan? Saya sudah Bagaimana bilang Tuhan tadi. itu bisa berasal daripada suatu sangat. sumber? Ini tidak bisa apa-apa ini dijadikan bahan baku sebagai Tuhan. Anda nggak Bagaimana mengerti kok saya Tuhan bilang, ini Bro. dibuat sebagai kue sehingga bahan bakunya berupa tepung misalkan, Begini, telur ini saya misalkan, bilang. Halo, sehingga host, akan host. menjadi Ya. kue. Halo host, Bot. Ya. Ayo, Saya Jack. rasa ini Bagaimana narasumber yang Tuhan baru bisa ini katakan membuat dia kita punya mundur sumber? malah ke belakang nih. Iya, jadi Bagaimana, mundur. Bagaimana? Gini loh, Bro. Tadi. Saya sudah Gimana? katakan Gimana? tadi ya, hukumnya, premisnya. Yang Saya berasal sudah simak dari dari tadi. Iya, yang berasal dari kekekalan adalah kekekalan, pasti kekal. Yang berasal dari yang suci pasti suci. Yang berasal dari keilahian, Harusnya. ya ilahi itu sendiri. Begini, Jadi Anda begini, bisa Bang. setarakan Begini, dengan Bang material, Silvan. gitu Begini, Mas Bang Bro. Nggak Silvan. ngerti juga. Begini Bang Silvan, Tuhan Ya. itu tidak ada asalnya dari mana. Dari Kalau Tuhan kekekalan itu saya ada bilang, asalnya aduh. dari mana? Begini, Iya. tunggu dulu. Ah. Kalau Tuhan itu ada asalnya dari mana, berarti dia ada yang menciptakan. Tidak ada starting point, saya bilang. Aduh, Anda nggak mengerti. Dari Jadi kekekalan itu nggak bagaimana ada starting dari point, nggak ada dia starting berasal point. dari yang maha suci, dia berasal yang tidak berdosa. Bagaimana Anda Aduh, katakan Pak Ustadz. Tuhan itu ada asalnya? Ini Pak Ustadz ini. Kalau Ayah begitu nanti jadi mundur lagi Pak Ustadz. Maksudnya kayak gitu. Iya. Nanti sama saja Pak Kristen bertanya, Ustadz tolong jelaskan Allah Ustadz itu bagaimana coba? Iya. Apa gini, Pak Ustadz mau bantu Bro Zuma yang tidak bisa jawab gini ya. Sewaktu untuk Nabi Pak Anda Ustadz, boleh lahir, gitu. saya mengenal Allah Anda. Tapi sewaktu Nabi Anda belum lahir, saya tidak pernah dengar Allah Anda sehingga Anda mau campur tangan dengan urusan keturunan Yahudi. Tolong buktikan bahwa memang Allah Anda ada sebelum Nabi Anda lahir.
mungkin bisa buktikan dari umatnya, mungkin 1 orang, 2 orang, 3, 1, 2, 3 kelompok. Itu mungkin ada yang menyebutkan namanya. Silakan, bahwa Anda memang berhak untuk mengurusi garis keturunan di dalam. Anda memang punya Tuhan sang pencipta itu. Silakan. Baik. Sebelum saya ingin menjelaskan itu dan menjawab pertanyaan daripada Bang Silvan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kapan Tuhan Anda lahir? Dia itu Alfa dan Omega, Pak. Udah selesai jawab dia, Pak. Enggak, saya mau tahu juga kapan Tuhan Anda lahir. Coba saya mau dengarkan jawaban real ini. Omega, Pak. Aduh, nggak mengerti. Maksudnya? Sudah Pak Ustadz, jangan samakan Bapak tuh berpikir. Ini kok lari ya? Iya. Turun banget. Ini sebelum saya menjawab. Itu sudah terlalu. Ini sebelum saya menjawab ya. Enggak, dengar dulu aja. Jadi ngomongnya kemana-mana ini. Dari kekekalan, Pak. Nggak ada fokusnya gitu loh. Halo? Oke, saya menjawab deh. Oke, saya menjawab. Wallahu la khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Diskusi sama Metatron aja boleh berdua live kita. Wallahu la khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Berdiskusi dengan saya aja, ini jadi mundur lagi. Langit dan bumi beserta isi keduanya. Oke. Pakai Al-Qur'an aja. Kami enggak percaya Al-Qur'an. Anda mau ngomong Al-Qur'an balik ke ayat, kami enggak percaya. Anda mau ngomong apa? Itu kitab yang dipakai. Saya sudah menjawab. Bagaimana Anda meminta saya untuk menjawab tapi saya tidak dijawab? Aduh. Lagi dulu, Pra. Biar larinya dulu, saya sedang menjawab. Biar larinya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya, segala apapun. Nanti live dengan saya di sini. Saya minta satu ayat dalam Al-Qur'an yang menentang paham kekristenan. Nanti aja dengan Pak Ustadz. Ya nanti habis ini aja. Lanjut aja kita dulu sama si Zuma. Jangan dibuat double pertanyaan Anda, sahabatku ya. Jangan dibuat double pertanyaan Anda. Saya sedang menjawab, jangan dibuat double pertanyaannya, ditunggu dulu satu persatu. Kan begitu aturannya tadi. Udah skip aja, nggak ada yang percaya jadi, dengan dalilnya Pak Ustadz. Disimpan aja dulu, Pak. Bagaimana? Disimpan aja dulu. Itu kan jawaban yang ada dari kami. Urusan percaya sama tidak percaya dengan kalian. Ya itu urusan Anda pakai Al-Qur'an. Bagi kami nggak menganggap itu buku apa-apa. Ya semoga kalian itu diberikan. Ya bacainnya di depan muslim aja, Pak. Mungkin. Gini Pak ya, kalau Anda membacakan dari kadang saya kasihan juga melihat orang-orang Anda bertanya tentang Islam. Sahabat Islam menjawab. Anda kemudian mengatakan kami nggak butuh. Emang kalian pikir kami butuh dengan kitab Spanyol kalian itu? Enggak, cici kami dengan kitab kalian itu. Justru kitab kalian itu yang tidak percaya diri. Ayo, istilah Al-Quran diambil masuk ke dalam kitab kalian. Apa nggak malu kalian itu? Anda mau menceritakan itulah sahabat aku pakai buku ada 7, kan lucu. Tapi faktanya di kitab kamu, di terjemahanmu itu diambil dari Quran semua. Bahkan sampul kitabmu itu nyopet dari Al-Quran. Kasih waktu Zuma buat nangis dulu. Berdiskusi dengan saya aja, ini jadi mundur langit dan bumi beserta isi keduanya. Pakai Al-Quran lagi, kami nggak percaya Al-Quran. Anda mau ngomong Al-Quran balik 100 ayat, kami nggak percaya. Anda mau ngomong apa? Itu kitab yang dipakai. Saya sudah menjawab. Bagaimana Anda meminta saya untuk menjawab, tapi saya tidak dijawab? Aduh. Lagi dulu, Pra. Biar larinya. Dulu saya sedang menjawab. Biar larinya. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya, segala apapun. Nanti live dengan saya di sini. Saya minta satu ayat dalam Al-Qur'an yang menentang paham kekristenan. Nanti aja dengan Pak Ustadz. Ya nanti habis ini aja. Lanjut aja kita dulu sama si Zuma. Jangan dibuat double pertanyaan Anda, sahabatku ya. Jangan dibuat double pertanyaan Anda. Saya sedang menjawab, jangan dibuat double pertanyaannya, ditunggu dulu satu persatu. Kan begitu aturannya tadi. Udah skip aja, nggak ada yang percaya jadi, dengan dalilnya Pak Ustadz. Disimpan aja dulu, Pak. Bagaimana? Disimpan aja dulu. Itu kan jawaban yang ada dari kami. Urusan percaya sama tidak percaya dengan kalian. Ya itu urusan Anda pakai Al-Quran. Bagi kami nggak menganggap itu buku apa-apa. Ya semoga kalian itu diberikan. Ya bacainnya di depan muslim aja, Pak. Mungkin. Gini Pak ya, kalau Anda membacakan kadang saya kasihan juga melihat orang-orang Anda bertanya tentang Islam. Sahabat Islam menjawab. Anda kemudian mengatakan kami nggak butuh. Emang kalian pikir kami butuh dengan kitab Spanyol kalian itu? Enggak, cici kami dengan kitab kalian itu. Justru kitab kalian itu yang tidak percaya diri. Ayo, istilah Al-Quran diambil masuk ke dalam kitab kalian. Apa nggak malu kalian itu? Anda mau menceritakan itulah sahabat aku pakai buku ada 7, kan lucu. Tapi faktanya di kitab kamu, di terjemahanmu itu diambil dari Quran semua. Bahkan sampul kitabmu itu nyopet dari Al-Quran. Kasih waktu Zuma buat nangis dulu, nggak apa-apa. Silakan, tafadol. Sampul kitabmu itu ngambil dari Al-Quran. Alkitab. Nggak malu? Punya sampul, nggak punya isinya bro. Nggak malu. Terbalik Anda itu. Anda hanya punya sampul. Katanya jijik dengan Al-Quran. Istilah Allah diambil Nabi, Rasul, Iman, Syafaat. Diambil ayat. Kata Injil diambil juga. Kata Taurat diambil juga. Nabi Musa diambil juga namanya. Ibrahim juga diambil namanya. Mana ada di kitab lain? Mana ada di kitab lain tertulis Musa?
tertulis Moses, tertulis Yesus, masih nggak ada. Semuanya ngikuti Al-Quran. Kalian nggak malu gitu? Kenyataan pahitnya gini loh bro. Kenyataan pahitnya kitabmu yang cipta Al-Quran. Anda tidak punya isi. Sampulnya saja namanya Alkitab. Saya bilang, Anda apa nggak malu? Nggak punya isi. Jadi hati-hati kalau berbicara. Itu sama halnya Anda meludah ke atas, jatuhnya di jidat sendiri. Masalahnya. Coba tunjukkan kita pandai. Siapa yang bisa buka kamera? Sampul kitabnya tertuliskan Biblos, bukan Alkitab. Buka, coba saya mau lihat. Aduh, gini loh. Aduh, pahit memang. Kita bicara tentang sampul, Anda menempeleng diri. Ayo, buka, open kamera coba, silakan. Ini yang saudara yang gagah-gagah tadi. Kita bicara isinya. Yang muncul Alkitab kan bikin malu. Aduh, kita bicara isinya atau kita bicara tulisannya? Dari sampulnya aja sudah nipu, Bung. Apalagi isinya. Kamu tidak imanin, nggak usah ngomong lah. Saya tidak imani tapi saya pelajari. Saya tidak imani tapi saya pelajari. Ngerti? Dari sampulnya aja sudah nipu. Gimana isinya? Bentar nih ada Nevlos ini baru datang, cuma kasih waktu dulu. Silakan ngomong. Oh, Nevlos. Sesungguhnya kitab Quran bukan dengan sampul. Halo teman-teman semuanya. Halo brother. Tuan Guru Mualim Ustadz Juma Senpai host ya. Mualim. Ya bagaimana boy? Ya jelas orang yang berilmu itu artinya. Ya gimana teman-teman? Ya naik. Bro Nevlos. Ini kan antum Islam kan? Aku mau bertanya jawabannya ini bukan. Oh iya Islam. Saya dijawab sederhana itu. Bro Nevlos tolong dijawab dengan singkat. Mengapa penjaga makam Nabi Muhammad itu selalu orang Ethiopia bukan orang Arab? Boleh dijawab nggak? Baik. Terima kasih. Tidak ada baik ya. Ketika kita melihat faktanya sampai sejauh ini memang belum ada ya. Belum ada orang selain daripada bangsa Ethiopia yang menjaga makam Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak ada narasi eksplisit dari baginda Nabi, wahai umatku, barang siapa yang hendak menjaga makamku nanti harus dari bangsa Ethiopia. Tidak ada. Nah, jadi itu pendekatannya apa? Itu pendekatan kultur budaya, bukan menjadi syar'i, bukan menjadi ketetapan yang sifatnya mutlak. Nah, begitu kira-kira. Bukan orang Arab ya? Oke. Silakan. Udah, itu aja dilanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya penjaga makamnya tidak pernah orang Arab dari dulu sampai detik ini ya? Belum ada. Terima kasih brother. Tafadol. Ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Oke, Bro Nevlos tolong dibantu Bang Zuma nih. Saya belum dapat jawaban. Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Luar biasa kan? Sampai apologetik Kristen merasakan bahwa debat tersebut akan menuju kepada debat kusil. Memang sih di awal-awal lembut, bahkan dikatakan jangan menghujat. Tetapi terakhir di tengah, Ustadz Zuma berulang-ulang kali dengan kuat suaranya, lantangnya, menunjukkan bobot dari mulutnya yang tidak benar. Bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada lawan debatnya. Hal ini tidak patut untuk ditiru. Dan sampai kapanpun dia tidak akan memiliki nilai etika yang benar walaupun dia disebut gerunda. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Orang ini tidak mau bertobat. Dia harus membahas kekristenan supaya dia bisa makan mungkin. Dan dia berputar-putar untuk menutupi kebodohannya. Sudah dibuka fakta dengan baik, tetapi masih dia bergasing ria dengan suara yang besar untuk menutupi bahwa dia sedang buta dan bodoh, teman-teman. Itu harus kita akui. Karena dia memang tidak kredibilitas dalam membahas Alkitab. Dia hanya comot satu di sana, lalu menafsirkan dengan seenaknya. Satu saja yang bisa kita buka di permukaan ini atau di depannya, dia selalu berkata dalam kitab Yahudi, aduh ini argumentasi sangat begitu lemah sekali. Kalau kita jawab pun dia pasti akan berkata itu punya Kristen. Dia lupa bahwa Yahudi Israel, Yahudi Kristen itu kitabnya sama. Biar kamu tahu itu. Sama sekali lagi. Jadi kalau kamu bilang, Taurat, ya kan? Taurat, Zabur, ya. Itu semua sama. Yahudi punya, Kristen juga punya. Jadi itu sama. Jadi kalau kamu bilang mana kitab Yahudi, ya itu Taurat. Perjanjian Lama. Jadi kalau kamu mau cari di mana, ya nggak ada, ya itu. Bagaimana? Makanya saya bilang dia hanya menutupi kebodohannya. Dia sebenarnya nggak ngerti. Dia hanya besar suara begitu. Jadi kalau dibilang mana tunjukkan begini, jadi semua tuntas sudah dijawab dah. Jadi dari sinilah sebenarnya kita malas berdebat atau berdiskusi dengan manusia ini. Entah dari mana. Dia tidak pernah jujur dengan kredibilitasnya seorang ustadz. Kenapa saya bilang begitu?
Kalau dia seorang ustadz dan memiliki pendidikan yang bagus, dia kan menyadari apa? Bahwa argumentasi yang ditunjukkan kepadanya dan data-data yang ditunjukkan kepadanya itu sudah membuat dia terbungkam. Maka kalau orang itu yang terpelajar atau secara akademik dia menempuh dengan baik, dia akan sadar, oke, saya akan menerima jawaban itu, lalu saya akan mencari dan membandingkan. Gitu, bukan malah bergasing ria, apalagi bukan kitabmu. Loh, kamu berkata, di mana Alkitab Yahudi? Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi dengan Kristen itu sama. Yang membedakan itu di beberapa pemahaman itu adalah soal Yesus, bro. Kenapa soal Yesus? Karena mereka menantikan Yesus yang berbeda. Yang lahir itu, yang di dalam perspektif mereka itu, Yesus akan lahir dari keturunan Daud seperti ini. Tapi akhirnya datang Yesus firman menjadi manusia dari keturunan dari seorang perempuan yang bernama Maria, keluarganya ya dibilanglah kurang mampu dan lain sebagainya, tukang kayu. Mereka tidak menerima itu. Tetapi sejak Yesus hidup di dunia, banyak kok orang Yahudi yang hidup, yang percaya sama Yesus bahwa dia Tuhan. Lalu siapa Juma ini yang sangat dangkal? Maka saya dengar ini tadi, waduh sebenarnya sudah kalah manusia ini, tapi kok masih ngerotos gitu ya. Nah teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi itulah, kalau nggak begitu kan dia akan jatuh tidak makan mungkin gitu ya. Itu hanya sebuah praduga, belum tentu ya. Tapi maksud saya adalah gini, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tapi kok dia sok-sok tahu begitu. Itu gitu gimana gitu ya kan. Jadi coba teman-teman pikirkanlah itu ya. Soal tentang Allah, tentang ini, semua kita udah berbeda begitu, berbeda sekali. Jadi kalau dibahas ABCD dan Muslim banyak percaya kepada Ustaz Juma, rasanya itu kok percuma gitu ya, percuma ya. Jadi harus mereka itu percaya kepada apologi Kristen, bukan kepada Zuma yang tidak mengerti apa-apa, hanya berkoar-koar teman-teman. Oke? Memang harus ada seperti Ustaz Juma ini, supaya apa? Supaya kebenaran itu semakin diberitakan lah, ya gitu ya. Jadi yang dicerdaskan itu bukan hanya Juma sih, tapi semua orang yang mendengarkan dia, betapa butanya dia dan tidak mengerti apa-apa. Dan kali ini dia tidak bisa berkutik teman-teman. Dia hanya berputar-putar untuk menutupi semua kebodohannya yang dipertontonkan. Oke, teman-teman? Dan teman-temannya yang menyaksikan di situ terbungkam semua. Hanya bisa melongok mereka itu ya. Karena apa? Dijawab dengan baik, dilihat dengan baik, dipertunjukkan dengan baik dengan data-datanya. Jadi tidak bisa dibantah sebenarnya. Hanya bisa memberikan argumentasi opini untuk menutupi kebotolan yang hakiki itu. Teman-teman tidak perlu kepanasan ya. Kita hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa debat ini baik adanya, tapi tidak diterima jawabannya dengan baik oleh polemikus tersebut. Ya, begitulah keadaannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuklah Ustaz Juma. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.